Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, bagaimanakah seseorang bisa mengenal Tuhan Allah? Saudara, setiap orang bisa mengetahui adanya Tuhan Allah. Dan itu di dalam doktrin iman Kristen disebut sebagai wahyu umum. Mereka bisa melihat dari ciptaan yang begitu dahsyat. Dan mereka bisa merasakan di dalam hati nurani mereka. Atau mereka melihat dalam sejarah. Pertanyaan kita adalah bukan tahu akan adanya Tuhan Allah. Tetapi bagaimana manusia bisa mengenal Tuhan Allah. Saudara-saudara, tidak bisa tidak. Kecuali Tuhan Allah menyatakan dirinya. Dan dia sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dan melalui kitab suci. Yaitu firman Allah. Ketika Allah berfirman, maka manusia baru mempunyai kemungkinan mengenal dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berapa banyak orang yang suka membaca Alkitab? Apakah saudara suka membaca Alkitab? Berapa banyak orang terpaksa membaca Alkitab? Berapa banyak orang punya begitu banyak Alkitab dan tidak pernah membacanya? Saudara, berapa banyak orang yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Saudara, berapa banyak orang yang tahu bahwa tidak ada buku yang dapat dibandingkan dengan Alkitab? Saudara, berapa banyak orang menganggap Alkitab adalah salah satu buku dari sekian banyak buku, termasuk salah satu kitab suci. Saudara, setiap orang yang membaca Alkitab dengan tulus hati, ia pasti akan melihat keajaiban Alkitab. Dan dia harus mengakui bahwa Alkitab itulah adalah firman Allah. Dan tidak ada buku yang dapat disetarakan dengan Alkitab di dunia ini. Saudara, bukan semata-mata karena di Alkitab ditulis Tuhan Allah berfirman. Atau juga bukan semata-mata di dalam Alkitab menceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib. Sebab hal-hal itu mudah bagi siapapun menuliskan sebuah buku tentang hal itu. Meskipun bukan sebuah kebenaran. Pertanyaannya adalah, apakah keunikan Alkitab sehingga Alkitab memiliki kesejatian yang tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan. Yang berbeda dengan buku apapun dan tidak dapat disetarakan dengan buku apapun. Saudara, mari kita membaca Yesaya 42. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan
dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit. Dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering. Dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah yang rata. Itulah hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang. Dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami. Dengarkanlah hai orang-orang tuli. Pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku? Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Siapa yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajaran yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijara dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalilah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? Yang mau memperhatikan dan mendengarkan untuk masa yang kemudian? Siapa yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling. Tetapi ia tidak menginsafinya dan yang membakar dia. Tetapi ia tidak memperhatikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini secara gamblang menunjuk kepada Mesias yang akan datang. Saudara, di dalamnya kita melihat deskripsi tentang Mesias dengan sangat jelas dan rinci. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa janji Tuhan kepada bangsa Yehuda tentang datangnya Mesias bukanlah isapan jempol. Saudara, memang Mesias itu dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Namun bukan berarti Mesias itu hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh dunia, seluruh bangsa dari zaman ke zaman. Saudara, Tuhan memilih Israel sebagai umatnya bukan semata-mata untuk Israel. Namun agar bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Karena Mesias datang dari bangsa Israel. Hal ini sebagaimana yang Tuhan katakan, janjikan kepada Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara, demikianlah penyataan Tuhan tentang Mesias yang akan datang tersebut dideskripsikan dari bagian firman Tuhan ini. Saudara, inilah pengharapan bagi bangsa Israel pada waktu itu, tetapi juga bagi umat manusia. Adanya Mesias, Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sebab Tuhan Allah telah menggenapi perkataannya tentang hambanya, yaitu Mesias, yang ia sampaikan 700 tahun sebelum Masehi. Yang kemudian Mesias itu datang 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di dalam Alkitab, seluruh perkataan-perkataan Tuhan
tentang sesuatu yang akan terjadi. Dan itu terjadi. Dan terjadinya adalah ratusan tahun, ribuan tahun. Dan itu terjadi secara detail. Saudara, pertanyaannya bagi kita adalah, siapakah di antara manusia yang sanggup mengatakan kalimat-kalimat seperti ini? Apakah ada sebuah buku yang sanggup menyampaikan sesuatu di masa akan datang dan terjadi begitu persis? Saudara, Alkitab mengatakan seorang nabi, ketika dia bernubuat, maka nubuatnya harus 100% benar. Tidak boleh ada meleset sedikit pun. Jikalau ada meleset sedikit pun, dia bukan seorang nabi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, Alkitab adalah firman Allah. Karena apa yang dicatat dalam Alkitab tentang nubuatan itu. Bukan karena kehebatan seorang Nabi Yesaya. Bukan karena kehebatan seorang Nabi Musa. Bukan karena kehebatan Nabi Mika. Bukan karena kehebatan Nabi Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena siapakah yang mereka percaya? Yaitu Tuhan yang sejati. Tuhan yang hidup. Tuhan yang berfirman. Tuhan yang kekal sampai kekal. Bagi dia tidak ada yang misteri. Seluruhnya dia tahu dan dia tetapkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengenai Mesias pada hari ini yang kita baca adalah disampaikan Tuhan pada 700 tahun sebelum Masehi. Dan saudara tahu, 700 tahun kemudian, Mesias itu datang, lahir sebagai hamba Allah untuk datang menebus umat manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan katakan di dalam bagian ini. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Saudara, ini dikatakan Tuhan Allah, Bapa di surga kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dibaptis. Kepadanya lah aku berkenan. Lalu Alkitab berkata, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Saudara, bukankah ketika Yesus dibaptis, roh Tuhan turun ke atasnya? Alkitab mengatakan supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara, bukankah Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup itu? Hikmat Allah itu sendiri. Dialah yang membuat kita mengerti makna firman Allah. Yang mungkin manusia salah mengerti. Dia menyatakan itu kepada kita. Bukankah dia menyatakan keadilan itu di atas kayu salib? Yaitu keadilan Allah. Supaya orang-orang berdosa seperti kita tidak mendapat murka Allah. Tapi dosa kita diampuni. Namun tidak melanggar keadilan Allah. Karena firman Allah berkata, upah dosa ialah maut. Maka Yesus Kristus, dia sebagai manusia, dia menanggung maut itu. Dan Alkitab berkata, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suara di jalan. Saudara, ketika ditangkap, saudara, dia tidak sama dengan orang-orang yang ditangkap pada zaman dahulu untuk disalibkan yang berteriak-teriak. Dia diam. Dia seperti domba yang dibawa ke pengguntingan untuk dipotong untuk menjadi korban. Itulah Tuhan Yesus. Dan kita berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara, dalam kehidupan Tuhan Yesus, ini yang dia lakukan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang gagal, orang-orang putus asa, tidak pernah diabaikan. Dan ketika dia di salib, dia pun tidak pernah mengabaikan seorang kriminal yang sedang terkulai, sedang terputus, sedang pudar nyalanya. Dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, inilah yang Alkitab katakan. Akan datang Mesias. Dan Alkitab mengatakan secara detail. Dan itu digenapi dengan persis sebagaimana yang kitab suci katakan. Alkitab adalah firman Allah. Karena tidak ada buku yang dapat bisa seperti Alkitab. Yang kedua, saudara, Tuhan Allah yang kita percaya adalah Tuhan Allah yang sejati dan hidup. Sehingga ia sendiri menyatakan dirinya di dalam keperkasaannya.
Ia sendiri menyatakan terangnya untuk menerangi manusia di dalam kegelapan. Saudara, hal ini nyata dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan mengap-mengap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit. Mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering. Dan membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah rata. Itulah hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Yang pasti akan kulaksanakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita menyaksikan Tuhan Allah yang seperti ini? Apakah dia menggenapinya? Dia menggenapinya. Di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan daripada si iblis yang telah mencengkram manusia. Dan saudara-saudara, iblis tidak berdaya terhadap kuasa daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus datang supaya orang yang di dalam kegelapan melihat terang. Dan jalan-jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang-orang ini. Yesus Kristus adalah jalan itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sejati. Mengapa? Karena dia menyatakan diri. Dia memang hidup dan dia memang sejati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia bisa mempunyai konsep mengenai Tuhan Allah. Manusia bisa berangan-angan adanya Tuhan Allah. Manusia bisa berkata Tuhan itu seperti ini dan seperti itu. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang menyatakan diri. Di dalam Yesus Kristus. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Itulah perkataan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata begini, saudara. Bahwa dia akan melakukan dan pasti melakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur. Tuhan yang maha besar dan dahsyat itu. Tetapi dia berkata, dia adalah Immanuel. Dia Tuhan yang ada bersama-sama kita. Maka Alkitab berkata, kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena dia adalah anak Allah itu sendiri. Dia setara dengan Allah. Dia satu natur dengan Allah. Namun saudara 2000 tahun yang lalu, dia datang mengenakan tubuh manusia. Supaya dia boleh menjadi korban penebusan. Bagi engkau dan saya, orang berdosa. Oleh karena itu saudara, engkau yang percaya Tuhan Yesus. Engkau bersyukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan saudara pegang firman-Nya. Karena firman-Nya kekal selama-lamanya. Dan firman-Nya itu pasti Tuhan laksanakan. Saudara, ketika engkau bersandar kepadanya, engkau mendapat kekuatan baru. Dan bagi engkau yang masih ragu, bacalah firman Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mensyukuri kalau kami boleh mengenal Tuhan Allah. Dan tidak ada satu buku apapun di dunia ini yang setara dengan Alkitab. Karena Alkitab adalah sesungguhnya firman Allah. Yang tidak dapat disaingi oleh siapapun. Karena engkaulah yang berfirman. Maka apa yang tidak mungkin bagi manusia, engkau lakukan di masa depan. Yang adalah misteri, bagimu bukan misteri. Engkau menyatakan kepada kami karena engkau mencintai kami. Tuhan terima kasih. Biarlah kami boleh percaya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.